lagi COVID, kita harus biasakan pakai masker. Ya, ini kebetulan karena konten, berkaitan konten, nanti tidak nampak pula wajah. Kata orang ini ninja dari mana pula nih. Nah, jadi kita untuk kepentingan sementara hanya beberapa menit, mudah-mudahan cepat selesai. Baik, silakan kita sesuai dengan konten kita diskusi di depan jendela. Karena masa buat diskusi di depan jendela, di depan jendela gitu diskusi. Ya, jadi konten saya itu memang saya buat diskusi di depan jendela. Jadi kalau yang nggak tahu pernah kemari, kok namanya diskusi di depan jendela, orang depan jendela diskusinya gitu. Nah, silakan. Baik Pak, yang pertanyaan pertama. Kamu masker kamu kurang cantik kamu nanti berapa? Iya, iya. Pertanyaan pertama itu Pak, seperti kita ketahui bahwa kita mendengarkan lagu asing walaupun kita tidak mengerti artinya, tapi kita menikmati lagu tersebut Pak. Apa itu termasuk mengapresiasi dari lagu itu sendiri? Mengapresiasi. Kita kan tahu bahwa tahapan apresiasi yang paling rendah itu menikmati. Menikmati dalam arti kata suka. Jawabannya cuma suka dan tidak suka. Kalau kita ada dewasa ini tidak suka kita matikan, televisi tidak suka kita matikan, itu tanda kita protes tidak suka kita. Tapi kalau suka diganggu orang pun kita marah. Itu apresiasi yang paling rendah. Sama dengan anak-anak karena bayi, dia bukan karena dia tidak bisa, karena dia bayi tidak bisa berbuat seperti kita, dia cuma bereaksi. Kalau dia tenang, misalnya nih bayi tidur nih, lalu kita bacakan, kita putarkan ayat Ar-Rahman misalnya, yang banyak di YouTube ya, suara bagus-bagus. Nyenyak dia tidur, berarti dia menikmati. Iramanya, bukan dia tidak tahu artinya. Kita pun kadang-kadang besar dia tidak juga tahu artinya. Gitu. Itu pada tingkat yang saya katakan tingkat terendah. Jadi kok nanti bagaimana Pak? Kalau kita sudah suka, paling tidak kita kembali produksi, kita mulai meniru. Jadi banyak orang pandai dia lagu barat, tapi tidak tahu artinya apa. Itu pada tingkat kedua, mereproduksi, mengulangi kembali apa yang dia dengar, apa yang dia lihat diulangi kembali. Itu pada tingkat kedua. Itu tingkat apresiasi. Kalau dia sudah mengerti, ini lagunya di mana ya hebatnya, seperti yang kita diskusikan kemarin, itu kalian sudah mengkritisi. Oh ini lagunya di sini Pak enaknya, ini apa temanya begini ya. Itu kita sudah mengkritisi. Baik, apa lagi? Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat lirik lagu agar lirik lagu yang diciptakan tersebut bisa lebih baik dan bagus diksinya? Oh gitu. Yang pertama sekali adalah pesan. Tentu pesan yang positif. Pesan yang positif itu kalau dapat sama berlaku dengan tulis puisi yang sifatnya universal, bukan spesifik seseorang. Ya, saya beri contoh nih. Kalian dengar lagu Aurel? Kepastian. Saya tanya kalian yang perempuan. Kalian perempuan kalau ada cowok, setuju nggak kalian itu kepastian itu? Setuju. Setiap perempuan dia memang ingin kepastian. Jadi Aurel itu bukan dia saja, tapi dia mewakili juga semua orang. Berarti universal itu pernyataannya itu. Karena itu yang banyak menggemari lagu Aurel itu perempuan, bukan laki-laki. Laki-laki dia playboy. Itu betul dicari yang tidak pasti itu. Besok cari lagi yang lain. Ya kan? Nah, jadi perempuan minta kepastian. Sebentar aja sudah pasti antara si cicip, tidak terkenal lagi lagu. Endingnya di situ, tidak viral lagi kan? Nah itu. Baik, ada lagi. Baiklah Pak, pertanyaan selanjutnya, bolehkah sebuah lagu memiliki makna rangkap? Bukan boleh, harusnya, bukan ambigu ya. Ini beda dengan ambigu. Karya sastra itu bisa saja yang dikatakan oleh Welle dalam teori sastra itu, dia ibaratkan bahasa sastra itu sebagai diamond. Ada tahu diamond? Berlian. Kan banyak sudutnya itu cahaya. Di contoh sini mengkilat pula sini, center sini mengkilat pula. Nah, makna karya sastra itu yang hebat itu begitu.
Jadi dia sisi mana. Seperti yang saya katakan berkali-kali, saja aku kalau sampai waktu itu mau tak seorang kan merayu, tidak suka kau. Orang pacaran setuju juga. Orang jadi bawahan, dipaksa ditekan-tekan oleh atasan, gitu juga. Pembantu rumah tangga misalnya, udah bosan dia dengar, setuju dia tuh. Nggak mau dia lagi berhenti saya kerja kata dia. Jadi secara universal, tidak hanya orang yang dijajah zaman Jepang aja. Jadi setiap masa orang percaya. Gitu. Setiap masa percaya orang. Lagu Aurel tadi kita kembali, kepastian. Kalau nanti tidak Aurel yang menyanyikan, ada orang berkasus seperti Aurel tadi, lalu menyanyikan lagi, bisa jadi viral. Karena situasinya itu bisa yang namanya kepastian sampai kapanpun dalam masa kepastian. Jangankan bicara tentang hubungan, saya tanya pada kalian, kira pasti tidak ada surga? Dia kira pasti tidak. Kok ragu? Orang beriman. Ya katakanlah, ini mohon maaf ya, kita bukan menerangkan. Kita ada orang beribadah, entah apa masuk surga. Saya selalu bercanda begini. Kalau satu saat nyatanya, ini kita mahasiswa nih, nyatanya surga itu tidak ada. Apa kalian demo? Zamannya Rasulullah dikatakan, surga itu semua minta, mau anggur, mau apel, bahkan kita terkenal air susu. Orang kaya sekarang kalau begitu tidak usah masuk surga. Mau apel bisa dibeli pesan buah, mau anggur bisa dibeli. Malah kalau kita tahu secara susastra, itulah yang dianggap, artinya dia simbolis saja. Sesuatu yang tidak mungkin dicapai pada masa itu. Jadi orang meyakini bahwa di surga itu sesuatu yang tidak mungkin kita capai di dunia ini. Ketika kita di surga, apa yang kita inginkan ada. Itu yang harus keimanan kita. Rasulullah Isra Mi'raj, ya, ketika dia apa? Siapa yang percaya? Tapi diam-diam orang Barat dia mau pelajari itu. Berarti ada lagi ruang angkasa. Kita aja Islam hanya yakin iman aja. Tapi kalau mereka kali, akhirnya muncul Apollo 11. Oh baru orang tahu ada lagi dunia lain angkasa. Walaupun dia tidak sampai ke yang namanya Rasulullah Sidratul Muntaha. Orang masih mencari juga sekarang. Mungkin ada kehidupan lagi. Planet mana. Belum pernah saya baca ada misalnya pesawat Rusia mau ke Sidratul Muntaha, tidak pernah ada. Tapi mereka berpikir dengan improvisasi. Baca ada lagi kehidupan. Oke, ada lagi. Selanjutnya Pak, bagaimana cara kita menentukan sebuah lagu itu, lagu itu sudah memakai diksi yang tepat atau menggunakan gaya bahasa yang bagus. Jadi diksi itu kaitannya dengan makna. Dan pertimbangan kedua adalah kaitan dengan keindahan, dengan estetika. Anda, nama Anda siapa? Ningdia. Pernah ada tanya ke orang tua Anda, Ningdia itu dari mana? Kalau Ningdia katanya arti dari kebenaran. Karena nama saya Ningdia Pradana Nur Hidayah, jadi cahaya membawa kebenaran. Dari bahasa Arab. Iya. Saya takut saya tanyakan itu, tanya-tanya betul sama orang tua Anda. Takutnya itu nama itu dari nama pacarnya yang lama. Jadi diingat pacar lamanya supaya ingat terus, dikasih nama anak. Raja-raja Inggris kembali banyak kali dulu kembali karena mengingat keturunan dia, kembali dia kasih. Hamengkubuwono mana diubah. Tinggal itu aja 1, 2, 3, 4, 5 Hamengkubuwono aja. Nama rajanya. Ya, saya masukkan itu. Kita bisa melihat tempat itu. Kita harus cari padanan bunyinya. Lalu kalau mau ingin tahu, masukkan ganti kata yang ada itu dengan padanan bunyinya. Kira-kira mana yang lebih tepat? Kalau yang pengganti ini lebih tepat, berarti salah di sini. Atau ada pertimbangan lain,
dimasukkan ini, rimanya tidak bagus. Gitu. Saya satu contoh yang paling praktis itu sajaknya Khairil. Kenapa pada sajak aku digunakan kata aku? Kepada surat buat Jeta kenapa dipakai beta? Coba dicek. Pada saja aku dibilang pakai beta. Beta, kalau sampai waktu beta, ini jadi orang daerah timur sana, orang Ambon. Ya kan? Tapi kalau kita dengar aja kata beta, berarti dia bicarakan itu daerah timur sana. Karena orang sana yang berlogat begitu. Beta, dia bilang. Karena itu dia kata, beta api di pantai. Sampai mendekat 3 kali menyebut beta dengan nama. Juga ada kata beta. Jadi jelas pilihan kata itu tepat. Dia mengangkat kultur sana. Tuh. Jadi kalau kita melihat diksi tepat di situ, pertamanya diksi itu kan proses sebetulnya, bukan kata. Orang salah memahami. Soalnya diksi itu ada kata. Yang dikatakan diksi itu proses pemilihan kata. Kayak orang kita tadi, orang tua kita tadi. Mungkin tanyakan sama orang tua kalian yang ketika bernama itu, macam-macam prosesnya. Ada yang langsung cari kitab suci, ada yang gabungkanlah nama bidan, nama neneknya, nama digabung gitu. Ada yang katakan, oh saya pernah ke sini. Jadi dia pilih itu pilihannya. Tapi kadang-kadang ada yang dikatakan dalam budaya kita, pemahaman dari agama kita juga, nama itu adalah doa. Cocok enggak? Tetangga saya ada dulu namanya, mohon maaf aja, namanya Muhammad Rasulullah. Bayangkan lengkapnya, sudah Muhammad Rasul lagi, Muhammad Rasul bukan Rasulullah, Muhammad Rasul. Cowok, tapi setiap hari mencarut dia saya. Mungkin waktu kecil ya, kan kecil ya. Kadang orang katakan cocok nama ini. Nama Muhammad Rasul, Rasul ada mencarut aja dia. Setiap sedikit nangis mencarut, tidak ada lagi. Tidak bertambah kepadanya. 4 aja 5 sampai 4. Jadi itu diksi tadi itu. Jadi kaitan pemilihan diksi itu pertama, bagaimana dia menyampaikan makna tadi. Ya, memang untuk rasa sebetulnya tidak bisa diwakili dengan kata. Tidak bisa. Saya ambil jarum betul, saya tusuk dari 1, 2, 3. Gimana? Sakit. Tapi sakit Anda, sakit ini berbeda. Pasti berbeda. Tidak bisa dikatakan wakil. Kalau dalam arti denotatif ya sama aja sakit. Tapi tingkatnya yang biasa kena jarum sakit Pak biasa. Yang ini yang trauma dia jarum takut mau pingsan. Nah itu tingkat. Tapi ini sakit itu tadi katakan tidak bisa kata memenuhi mewakili rasa tidak bisa. Tapi si sastrawan memilih kata yang mendekati. Terkadang juga sastrawan bingung. Memilih, Anda baca sajak Abil Hamzah. Dia bingung memilih kata. Dengan apakah kubandingkan pertemuan kita kekasihku? Dia merasa ketemu dengan Tuhan, begitu indahnya. Tidak bisa dikatakan. Dengan apa dia membandingkan? Bahkan dia minta Tuhan dengan apa? Gitu. Tidak bisa dengan kata-kata sama aku. Anda rindu seseorang sekarang. Udah lama kali tidak ketemu. Pulang ke rumah saya ketemu. Pas pulang cinta monyet dulu. Waduh, udah main bunga-bunganya. Kira-kira gitu. Oke, lanjutkan. Biasanya apa yang membuat lagu banyak disukai dan populer di masyarakat? Apakah lagu puitis termasuk ke dalamnya? Itu banyak unsur. Ya, lagu itu banyak unsur. Pertama ada lagu akibat karena mengangkat hal yang populis. Ya, yang menjadi perhatian orang. Seperti tadi lagu orang tadi. Mohon maaf kalau menurut pendapat saya, kalau tidak ada peristiwa sebelum itu, konten-konten dia dengan Atta lalu apa dia pacaran begitu, mungkin tidak begitu viral lagunya. Karena ada perentaranya tadi. Kalau tidak ada peristiwa nikahnya si cowoknya si Reski, cowoknya si Lesti,
mungkin tak akan viral lagu Lesti kulepaskan kau dengan ikhlas, entah ikhlas atau tidak atau misalnya gitu. Jadi ada preposisinya, pengantarnya, itu salah satu yang momen diambil. Pengarang juga kayak begitu, mencari momen. Oh ini bagus momennya ini. Karena itu sekali lagi saya katakan, sekarang orang tiba-tiba jadi artis. Kenapa? Keke, kita tidak tahu dia hanya mulai tampil itu dari naik balon, iya kan? Nah, tapi pas viral, jadi perhatian sekarang media televisi itu yang dicari. Karena itu jajal media sosial konten-konten ini pasti orangnya. Televisi belum bisa. Televisi surveinya misalnya yang nonton 15 juta, belum tahu. Buktinya mana? Orang nonton. Tapi kalau konten, kenapa? Raffi Ahmad itu 17,5 juta subscribernya. Bayi Wong itu 16 juta. Bapak mau tahu Pak, saya perhatikan itu karena konten saya masih begitu juga. Saya masih 249. Masih begitu juga. Pasti gitu. Karena ada data lengkapnya. Nah, karena itu sekali lagi saya katakan bahwa karya sastra atau pop itu, apalagi pop itu sangat populis, sesuai selera, sesuai selera. Dulu ketika sebelum 98 orang udah mulai puncak-puncaknya marah dengan Orde Baru, dengan Pak Meja Pak Harto. Tapi orang menekan aja. Muncul lagu Iwan Fals, namanya Bongkar. Lagu itu dilakukan Iwan, puncaknya itu di Istora Senayan. Istora Senayan itu baru direhab, kursi-kursinya baru direhab. Apa yang terjadi? Mungkin pelampiasan orang dengan lagu yang sangat emosional Iwan bawa itu. Sebagian penonton ngangkat kursi, patah-patahnya kursi yang sudah rehab. Akhirnya Iwan tidak boleh tampil. Karena emosi yang tersimpan, yang tertahan itu, mungkin sering pemerintah, dia seolah-olah kata Bongkar itu dia lupakan kayak ini. Sama dengan lagu Iwan yang Pak Tua. Pak Tua sudahlah. Itu kan agaknya sindiran dengan Pak Harto. Sempat dilarang. Karena Pak Harto itu dianggap jadi presiden terlalu lama. Nah Iwan cara halus membuat lagu Pak Tua. Karena saya sedikit banyak saya tahu dengan Iwan gitu. Saya 2 minggu dengan Iwan di Pekanbaru. Dan saya melihat tek-tek lagunya yang memang waktu itu zaman itu politik gitu, pada pemerintahan. Jadi kalau orang nafsirkan ya salah. Sama juga kata orang mengasumsikan lagu Iwan itu dengan anak presiden. Nama ku Bento, uangku banyak. Itu kan orang anggap itu sindiran. Mungkin Iwan tidak ada maksud seperti itu, tapi orang mengasosiasikan seperti itu aja gitu. Karena orang kesal gitu. Sama nih. Jadi membuat lagu itu bisa yang kedua faktor luck, keberuntungan. Dia tidak tahu, dia buat aja, tahu meledak. Itulah Keke itu, boneka, ya kan? Dia viral, dia tidak menyangka bisa mengalahkan penyanyi Amerika Lady Gaga dalam konten. Kan mengalahkan Lady Gaga 2 minggu loh, dia di atas. Lady Gaga yang terkenal di bawah, trendingnya dia gitu. Nah, jadi ini juga harus kalian perhatikan, mancing kalian juga yang saya lanjutkan kalian buat konten. Mana tahu hari ini kalian kuliah dengan saya, minggu depan kalian jadi artis, tak boleh ketemu dengan saya. Mana sih aku? Oh dia duduk dampak di inset, dia duduk dampak di ini, tidak kuliah lagi dia jadi artis. Tidak tahu kita sekian orang kan? Salah satu media yang efektif.
Ada lagi mau ditanyakan? Bagaimana penjelasan mengenai lagu sedih yang memiliki nada ceria seperti lagu-lagu India, lagu yang di dalamnya mengungkapkan kesedihan namun dibawakan dengan berjoget seperti menunjukkan kebahagiaan, padahal lirik lagunya sedih. Itu tidak cocok feelnya. Feelnya itu tidak cocok. Kontennya seperti itu. Lain halnya seperti yang dibawa oleh Didi Kempot. Didi Kempot itu dia membuat lagu patah hati, tapi dia tidak membawa orang berlarut-larut ke patah hatinya, sehingga dia mendapat perhatian dari sahabat ambiar, karena dia tidak membuat sesuatu yang patah hati jadi orang berlarut gitu. Tapi kalau dia sudah jelas lagunya lagu sedih, pakai joget koplo, ya enggak nyambung. Ya enggak nyambung itu. Tapi terkadang kita enggak tahu nih, penikmat tuh sukanya liriknya atau jogetnya. Kita kan enggak tahu juga. Gitu. Ada lagi? Itu aja. Oh, jadi itu tadi. Saya ingatkan pada kalian semester 3 gitu. Tidak salah aja kalau kalian nonton juga konten-konten dari semester 5 dan semester 1. Karena nanti kalau jam kompre ditanya sama WF nih. Karena pertanyaan-pertanyaan itu kan balik kembali. Kalau saya misalnya uji kelas kompre itu berpisah. Jadi kita memang membuat konten itu di jam pertama itu bagaimana menggunakan media sosial itu dengan benar. Salah satu di antaranya saya pakai itu media pembelajaran sekarang. Baik, ya. Mudah-mudahan kalian sukses dan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.